inhibitase ini, enzim ini akan menguraikan asam pitat yang ada di dinding sel tanaman di bahan pakannya, sehingga asam pitat nanti akan dipecah menjadi fosfor. Nah, fosfornya ini jadi nggak perlu nambahkan fosfor lagi di pakan, begitu, lebih efisien. Ada juga probiotik, ya probiotik itu Anda sudah tahu bakteri-bakteri baik ditambahkan. Ada juga prebiotik, jadi medianya yang menguntungkan. Ada simbiotik, jadi gabungan probiotik dan prebiotik. Ada juga perisa, jadi perisa itu memodifikasi bau, rasa, warna, sehingga nanti karkasnya akan jadi lebih baik. Saudara moderator, boleh saya berhenti dulu karena azan asar ini? Ya, lagi azan. Baik. Boleh sebentar ya. Boleh diberhenti dulu, dokter. Sebelumnya tidak hanya dari hewan, ya, tanaman, hewan, contohnya ketotesin, misalkan mengekstrak dari tokek itu bisa sebagai obat asma seperti itu, jadi menggunakan ketotesin yang ada di sana. Nah, jamu ini kalau berdasarkan pengalaman empiris, jadi dirajang simplisia itu serbuk kering yang sudah dihaluskan dari bahan alam, ya, itu kalau Anda dikemas bisa jadi jamu. Nah, ini contohnya ada jamu rajin muni dokoh, ya. Jadi yang banyak ngomong biasanya mungkin pernah minum jamu rajin muni ini, ya. Terus yang kedua herbal. Kalau herbal itu sudah melalui proses pengekstrakan, jadi ekstraksi sederhana. Contohnya ada yuka, ada macam-macam, ya, banyak sekali. Ada ekstrak samiloto ataupun yang lain-lain. Nah, di jamu sama di herbal ini di Kementerian Pertanian itu hanya digunakan indikasinya untuk meningkatkan kesehatan, jadi tidak boleh mengklaim indikasi untuk terapi atau indikasi yang spesifik. Nah, yang boleh di jamu saja. Kalau di herbal sama yang terakhir itu saya salah nulis, itu mestinya fitofarmaka, ya. Fitofarmaka itu sudah ditapis lagi senyawa murninya. Itu di herbal terstandar yang nomor 2 sama nomor 3 ini bisa mengklaim tidak hanya performa kesehatan, misalkan sebagai anti koksi, sebagai anti jamur, sebagai hepatoprotektor, tapi kalau jamu tidak boleh, ya. Jadi contoh gampangnya, kalau sambiloto hanya dirajang saja, diserbukkan, itu termasuk jamu. Tapi kalau sudah diekstrak pakai etanol, ya, itu sudah masuk ke herbal terstandar. Kalau ekstrak etanol nanti lagi difraksi lagi, ketemu andrografolitnya, itu masuk ke fitofarmaka. Ini sudah banyak sekali, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya yang fitofarmaka itu oreganol, carfacrol. Ini biasa kalau Anda beli pizza itu dicampurkan ini, ya, minyaknya biar sedap. Terus ada herbal terstandar itu ada yuka, itu sudah ada. Ya, tadi jamu sudah saya sebutkan. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, bahwa syarat obat itu ada 3, ya, ada 3. Harus selalu diingat ini. Yang pertama itu berkhasiat, bermutu, dan berkualitas. Kalau ditanya mana yang paling utama, ya, para ahli farmakologi menyepakati bahwa safety itu ada di nomor 1. Jadi ketika kita makan sesuatu, itu keamanannya itu nomor 1. Yang kedua baru diikuti khasiat, yang ketiga baru diikuti mutu. Nah, keamanan, mutu, khasiat, nah ini dijamin oleh pemerintah. Jadi obat yang beredar ini oleh pemerintah Republik Indonesia dijamin keamanan, khasiat, sama mutunya oleh Kementerian Pertanian di Dirjen PKH, ya, Peternakan dan Kesehatan Hewan, di bagian kesehatan hewan di Subdit pengawas obat hewan. Aman dulu, nggak boleh, khasiat dulu. Percuma nanti berkhasiat menurunkan panas tapi membuat hatinya rusak atau hewannya mati, ya. Jadi baru bermutu. Nah, bermutu nanti urusannya Dr. Jun ini. Dr. Jun ini paham sekali. Jadi sudah hafal pasti farmakope ini, ya. Oke, next. Jadi sebelumnya, ya. Sebelumnya Mas Ari Moniko. Nah, ini yang memiliki khasiat sesuai dengan indikasi, memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, ya, dari farmakope, aman bagi hewan, manusia, dan lingkungan. Jadi harus ke manusianya, lingkungannya juga harus aman. Next. Nah, penggolongan obatnya
obatnya juga hampir sama dengan di manusia, ya. Jadi ada obat keras, ada obat bebas terbatas, dan ada obat bebas. Kalau obat keras itu contohnya antibiotik, vitamin, silasin. Ini kalau salah menggunakan itu akan membawa dampak yang negatif yang luar biasa, sehingga harus di bawah pengawasan dokter hewan dan harus dengan resep dokter hewan. Yang kedua, obat bebas terbatas, itu obat keras jenis hewan tertentu diberlakukan sebagai obat bebas. Jadi ini di sini di bawah pengawasan dokter hewan tapi tanpa resep, gitu ya. Terus ada obat bebas itu boleh diperjualbelikan, contohnya multivitamin, ya. Terus ada juga vaksin inti. Jadi ini ada 3 ini. Next. Nah, itu tadi kegunaan secara umum di obat hewan. Mungkin nanti secara lebih dalam kita bisa berdiskusi supaya luar biasa. Tadi saya terima WA, alhamdulillah di dalam grup ini ada Dokter Anis dari Kementan. Jadi nanti mungkin kalau ini bisa diskusinya lebih banyak lagi. Selamat sore Dokter Anis. Oke. Ketika kita akan membahas penyalahgunaan obat, penyalahgunaan itu adalah bagian kecil dari obat ilegal di dunia ini. Jadi ketika kita bicara penyalahgunaan, itu ada 2 terminologi di sini, drug abuse sama drug misuse. Jadi nanti ada penyalahgunaan obat dan penggunaan obat yang salah. Jadi ada 2 terminologi. Oke, next. Saya mengambil data dari WHO, jadi praktek pemalsuan obat, jadi obat yang dipalsukan yang paling banyak obat ilegal ini, di negara maju hanya 10%. Makin maju suatu negara, itu makin kecil tingkat pemalsuan obatnya. Ya, di negara berkembang itu bisa sampai 20-40%. Nah, produsen obat yang paling banyak itu di Cina, India, ya, ada Nigeria, Pakistan, ada Asia lainnya. Jadi pusat peradaban dunia kalau kita dulu belajar, itu termasuk pusat peradaban industri bahan baku obat. Jadi di Cina itu kejadiannya India dan Cina sampai 35%, di Nigeria 23%, di Pakistan 13,3%, dan Asia lainnya 14,6%. Next. Nah, volumenya, ya, volume obat ilegal di negara maju itu kurang dari 1%, ya. USA, Kanada, Australia, Eropa, Jepang, dan New Zealand. Kalau kita ke Jepang atau ke Australia yang dekat, ya, dengan Indonesia, itu pengawasannya di bidang pertanian pada umumnya termasuk obat hewan ini sangat ini sekali, ketat sekali, ya. Terus yang kedua di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Jadi Amerika Latin itu kurang lebih sama dengan kita, ya. Afrika itu di atas 30%, ya. Terus pecahan Soviet itu di atas 20%, jadi lebih sedikit lagi, ya, terutama Eropa Timur gitu, ya. Terus di Indonesia sendiri gimana? Laporan International Pharmaceutical Group memperkirakan 5 triliun atau sekitar 25% industri farmasi nasional itu ada obat-obat ilegal. Nanti kita akan belajar ilegal itu apa saja begitu. Next. Sebelum belajar ke sana, ini kita harus ingat dulu dampak dari obat ilegal. Ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa 192.000 orang meninggal tahun 2001 akibat obat palsu alias obat ilegal ini, dari penyalahgunaan dan penggunaan obat yang salah ini. Nah, pemerintah Cina menutup 1.300 pabrik, ya, putarannya sampai 57 juta US dollar. Oke, terus pada tahun 2004-2005, nah ini ada namanya LABA, kita sudah mulai masuk, ya, long acting beta agonis. Ya, nanti saya akan cerita obat apa itu. Itu sebenarnya obat untuk di manusia, tapi diberikan ke hewan karena hewannya nanti akan gemuk gitu dengan lemak yang sedikit, tapi dia akan ada residu. Nah, residunya kalau belum habis, kenapa nanti saya akan ceritakan di bawah, itu dimakan manusia yang punya sakit jantung nanti akan bahaya, akan bisa sampai meninggal dunia. Nah, 2004-2005 ini kasusnya hot, langsung di Indonesia juga merespon, akhirnya dilaranglah obat ini. Terus 2006 100 pasien meninggal karena gliserin palsu di Panama. Jadi gliserinnya dipalsukan. Nah, ini juga obatnya kerjanya akan meningkat beberapa kali lipat, sehingga efek toksiknya juga akan meningkat. Terus 2016 ada vaksin palsu di Indonesia. Ketemu. Jadi vaksinnya itu bukan berisi
berisi vaksin, tapi hanya cairan saja. Nah, kadang-kadang dulu bahkan ada kasus yang salah labeling. Itu juga jadi ilegal juga, labelnya salah sehingga ada efek yang tidak baik. Bagaimana dengan obat hewan Indonesia? Ini fenomena gunung es. Jadi yang di atas sedikit, tapi yang di bawahnya ini PR bagi kita selaku praktisi di peternakan dan kesehatan hewan, apalagi adik-adik sekalian yang ke depan saya yakin pasti jadi pemegang key point di negeri ini tentang peternakan dan kesehatan hewan ini. Kita harus sekarang sudah bagus usahanya untuk mengatasi obat ilegal ini, sehingga penyalahgunaan dan penggunaan obat hewan yang salah ini untuk diminimalisir. Tapi di tangan kalian nanti harusnya harus lebih baik lagi. Nah, ini ada beberapa saya singkat dari ini ya. DPR siap usut kasus feedlotter gunakan obat ilegal. Apa ini? Laba, long acting beta agonis. Kenapa? Sapinya biar gemuk, semok, lemaknya tinggi. Ya, oke. Next. Nanti saya akan cerita. Kementan tertibkan pemakaiannya ini pengemuk ternak. Ini banyak sekali. Bahkan di Jawa Timur ada pil KB itu ditumbuk terus diberikan ke hewannya. Itu kan estrogenik ya, itu juga akan meningkatkan bobot. Tapi ini menyalahgunakan obat atau penggunaan obat hewan yang salah. Next. Nah ini, saya akan cerita laba 1. Laba itu ada 2, long acting beta agonis ini. Ya, ada laba 1 dan laba 2. Laba 1 itu obat yang digunakan untuk jantung di manusia. Kalau laba 2 itu digunakan untuk obat asma. Dia bekerja di reseptor beta 2. Reseptor ini apa ya? Nah, kalau baik laba 1 maupun laba 2 di Indonesia ini sekarang ini melalui Permentan nomor 14 tahun 2017 semuanya sudah dilarang, tidak boleh digunakan. Kenapa? Hewan-hewan yang diberikan laba 1 sama laba 2 itu secara ekonomi menguntungkan sekali. Jadi saya pernah penelitian 30 hari itu meningkat 40 kilo. Luar biasa sekali. Jadi biasanya diberikan di fase akhir dari pemeliharaan sapi atau babi. Ya, di sapi saya dulu penelitian naik segitu. Cuman masalahnya ketika obat ini dihentikan, hewannya itu terus tremor, tidak mampu berdiri, kayak sakau, kayak ketagihan. Jadi harus segera dipotong. Padahal residunya belum habis. Nah, ini yang jadi masalah. Ketika residunya masih ada, nanti dia akan mempengaruhi jantung sama mempengaruhi beberapa komponen vital di dalam tubuh sehingga bisa berakhir pada kematian. Bahkan dilaporkan ada jurnal yang menyebutkan ada karsinogenik juga diidentifikasi dari sini, dan ada yang melaporkan di salah satu jurnal bahwa molekul-molekul laba 2 ini tahan terhadap panas. Jadi dipanaskan pun dia tidak akan hilang. Nah, mekanisme kerjanya bagaimana? Sedikit kalau kita belajar ke molekuler, laba ini akan berikatan dengan reseptornya, dia akan mengaktifkan G-protein. G-protein nanti akan mengaktifkan adenilat siklase, dia akan mengubah ATP menjadi siklik AMP. Nah, siklik AMP nanti akan mengaktifkan protein kinase A, terus akan mengaktifkan enzim fosforilasi. Nah, enzim ini akan meningkatkan pembentukan protein, akan juga meningkatkan lipolisis sehingga proteinnya naik tapi lemaknya jadi tipis, kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya ini ada banyak salbutamol, clenbuterol ya. Bahkan laba ini dulu digunakan oleh para atlet. Karena apa? Dia akan bisa meningkatkan metabolisme energi juga ya. Itu tapi akhirnya efek buruknya di belakang sangat mengkhawatirkan. Oke. Jadi sudah dilarang di Indonesia, tidak boleh. Next. Ya next. Nah, terus ada chloramphenicol sama hormon. Nah, di Indonesia ini pengaturan terutama yang agak di warning sekali adalah penggunaan antibiotik. Karena apa? Isu resistensi antibiotik yang sangat mengemuka. Kalau antimikrob, penggunaan obat itu ada di Direktorat Obat, tapi kalau pengawasan residunya ada di Direktorat Kesmafed. Ya. Jadi penggunaannya apa yang dilarang? Chloramphenicol. Jadi ada beberapa obat tertentu yang membahayakan kesehatan manusia di pasal 50-an seperti itu dilarang. Antara lain chloramphenicol. Kenapa chloramphenicol dilarang? Dia withdrawal time-nya panjang, 40 hari. Bagus untuk jaringan lunak. Jadi berikan di broiler, ayamnya akan gemuk. Tetapi
ingat ayam berhenti jadi ayam itu di umur 30 hari sampai 35. Withdrawal time-nya belum habis sudah diinikan. Nah, selain yang saya paparkan ini bahwa chloramphenicol ini sebagai drug of choice untuk penyakit tifus, sehingga banyak sekali yang resisten diobatin pakai ini sudah tidak sembuh. Diethylstilbestrol itu dulu diberikan di ayam, itu estrogenik sintetik sama trembolon asetat ini ya. Itu kalau estrogen itu lebih lama lagi, jadi reseptornya ada di inti. Jadi kalau sudah terjebak di sana, dia larut lemak, susah keluar. Jadi withdrawal time-nya sekitar 3 bulan. Nah, sapi-sapi ini kalau dikasih estrogenik sintetik ini akan cepat sembuh. Tetapi masalahnya apa? Masalahnya dia withdrawal time-nya panjang. Jadi kadang-kadang belum selesai sudah diambil. Nah, kita ini kan estrogen. Sehingga apa yang terjadi? Karsinogenik, kanker payudara meningkat, kanker serviks meningkat. Salah satu literatur menyebutkan seperti itu. Next. Oh ya, saya tambahkan sedikit. Ada satu lagi perkembangan yang terbaru di obat hewan ini, bahwa colistin. Colistin itu obat dewa. Jadi kalau hewan diberikan itu broiler, penyakit apapun salah dikasih itu akan ini efeknya luar biasa. Tetapi ingat, ketika semua sudah resisten di manusia, pilihan utamanya tinggal colistin. Akhirnya Kementerian Pertanian per Juni atau Juli tahun ini, colistin ini sudah tidak diperkenankan lagi. Ya, terus ini ya. Jadi kadang-kadang kita mengejar keuntungan, oke, ini ya saya cerita, pil KB di bubuk ya ini, nah, diberikan obat kadaluarsa di manusia diberikan ke hewan, ini fakta. Saya pernah ke beberapa provinsi juga, di sana petugasnya cerita seperti ini, tetrasiklin itu juga tidak boleh dicampur dipakan. Next. Nah ini bahkan di BPMS-PH itu ada antibiotik tetrasiklin, hormon TPA, padahal dilarang di Indonesia, tapi ada residunya ya. Ada MGA, ada zeranol, rektofamin, itu beta laba tadi. Kalau zeranol estrogenik sintetik ada sudidanret. Jadi ada memang. Next. Nah, pengertian obat ilegal adalah obat-obat yang bertentangan dengan hukum, baik izin edar maupun kandungannya yang kita sesuai. Next. Nah ini cirinya, Anda harus nanti kalau di lapangan, sama kalau praktek ya, izin edar palsu, itu apa? Kandungan obat tidak sesuai dengan tulisan yang tercantum. Banyak sekali sekarang di online, nggak ada nomor registrasinya. Tidak memiliki nomor registrasi. Nomor registrasi ini kalau Anda belajar nanti ya, di legislasi, ini ada polanya, domestik atau impor. Kadang-kadang nggak ada nomor registrasi. Obat masuk secara ilegal, ditenteng. Pasal 50 menyebutkan obat yang beredar di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diregistrasikan. Kadaluarsa, obat palsu, obat tradisional mengandung bahan kimia. Jadi kalau bahan alami tadi, di peraturan di Indonesia ini tidak boleh dicampur dengan bahan kimia obat. Di BPOM pun juga, kalau jamu ya jamu, nggak boleh dicampur meloxicam. Jadi dulu ada jamu di Cilacap untuk penghilang pegal, tapi dikasih meloxicam. Meloxicam itu senyawa bahan kimia obat, nggak boleh ya. Jadi nggak boleh, harus murni. Terus ada penyalahgunaan atau standar tidak sesuai dengan klaim atau indikasi, ini namanya ekstra label. Jadi gini, contohnya ekstra label itu ada obat-obatan diklaim menurunkan panas, tapi juga perjalanan sakit. Tapi diklaimnya hanya menurunkan panas, artinya dia hanya untuk penurun panas saja, nggak boleh mengklaim di luar labelnya dia. Di obat hewan dihindari, nggak boleh secara peraturan ada ekstra label. Next. Nah ini yang mencurigakan, nanti Dr. Jun banyak cerita karena beliau ke lapangan melakukan pemantauan sewaktu-waktu ya, tidak punya izin edar. Kalau tampilannya berbeda ya, tidak ada keterangan obat hanya untuk hewan, harus dengan resep dokter hewan. Nah, Anda nggak ada nomor registrasi, nama produsen tidak jelas, misalkan PT Sukar Maju Seret Buntet kan nggak jelas, ya, tidak ada di indeks obat hewan. Anda harus ini ya. Jadi ini, next, nanti dibaca saja yang ini. Variasi pemalsuan juga banyak sekali tadi. Yang banyak kadang-kadang isinya tidak sesuai dengan yang tertampil di kemasannya ya. Ini nanti difahami saja. Next. Nah ini, penyalahgunaan obat dan penggunaan obat hewan yang salah. Nah penyalahgunaan obat itu sering disebut dengan drug abuse. Kalau penggunaan obat yang salah itu drug misuse. Drug abuse itu obat digunakan secara berlebihan tanpa tujuan medis untuk indikasi tertentu. Nah pesanan dari panitia
akhir-akhir ini ada kasus yang sangat luar biasa di penyalahgunaan obat ini, adalah penggunaan ketamin. Sebenarnya penggunaan ketamin ini itu sudah diidentifikasi oleh teman-teman Kementerian Pertanian dan BPOM itu 2-3 tahun yang lalu, bahkan sudah ada koordinasi waktu itu. Tapi koordinasi awal begitu, ini kok permintaan ketamin banyak sekali, tapi larinya kemana, dan ada indikasi ini disalahgunakan. Makanya sejak itu ada tindakan bahwa kalau membeli ketamin harus memakai keterangan yang jelas untuk apa, dan harus dokter hewan jelas. Kalau rumah sakit hewan langsung dikasih dokter hewan. Tapi kadang-kadang oknum, saya bilang oknum ya, oknumnya banyak yang menyalahgunakan. Jadi ketamin ini kalau pelarutnya diuapkan ya, nanti ketemu kristalnya, dipakai mabuk lebih murah gitu dan lebih ini. Dan yang kasus kemarin saya dengar-dengar itu satu, ada beberapa kesalahan di sana, ketaminnya tidak terregistrasi. Artinya ilegal. Obat hewan yang beredar di negara kesatuan Republik Indonesia harus diregistrasikan, tidak memiliki nomor registrasi. Terus yang kedua, itu termasuk psikotropika, jadi disalahgunakan bukan untuk indikasinya. Nah itu di sana yang menjadi berat. Jadi nanti Anda sebagai dokter hewan itu harus belajar betul undang-undang itu, karena itu payung hukumnya. Ancamannya jelas, ininya jelas semua, begitu ya. Makanya juga saya kaget juga itu, kok sampai seperti itu. Ya, itu oknum. Jadi, tapi saya yakin kita korps dokter hewan itu masih banyak yang baiknya dibanding tidaknya. Makanya Anda selaku nanti generasi penerus harus lebih ini lagi ya. Jadi ini dihisap, terus nanti dia akan menginikan efek psikotropiknya ini ya, depresan. Terus ada lagi drug misuse, itu penggunaan obat yang salah ya karena ketidaktahuan, misalkan swamedikasi. Jadi misalkan saya sakit minum antibiotik, antibiotiknya masih sisa. Tetangga saya sakit dengan gejala yang sama, saya kasih antibiotiknya. Nah itu ya. Atau yang paling gampang, contoh ekstrimnya suppositoria. Suppositoria itu dimasukkan lewat anus karena tidak tahu obatnya ditelan lewat oral atau dimasukkan lewat hidung, contohnya seperti itu. Next. Nah, dampak dari penggunaan obat ilegal ini apa? Yang pertama, terutama penyalahgunaan dan penggunaan obat yang salah ini, satu resistensi. Dari Komisi Pengendalian Resistensi, baik Kementerian Pertanian, Kementerian ini sudah bersatu padu sekarang, jadi membuat Global Action Plan. Bisa jadi kematian tadi laba, bisa jadi penyakitnya makin parah, nggak sembuh-sembuh, diobati pakai antibiotik. Reaksi alergi bisa jadi. Kegagalan terapi vaksinasi, teratogenik, itu efek nanti yang akan muncul. Karsinogenik, mutagenik, dan kerugian ekonomi. Next. Ini dampak bagi negara kita apa obat ilegal ini? Penyalahgunaan dan penggunaan obat yang salah ini, yaitu pendapatannya akan berkurang karena mereka nggak daftar. Kasihan produsen, kasihan yang tertib. Mereka mengeluarkan banyak sekali kos untuk mendaftarkan. Kalau didaftarkan, pemerintah akan menjamin keamanan, mutu, dan khasiatnya. Tapi ini nggak bayar pajak, jadi seenaknya saja jualan online. Hati-hati sekarang, Kementerian Pertanian sudah tegas. Kemarin ada, bukan sedikit cerita, ada yang diproses hukum. Jadi jangan main-main. Jadi kalau ini ya obat-obat yang legal saja. Kita nggak usah berurusan dengan hukum lah. Jadi warga negara yang baik. Next. Nah ini upayanya gimana? Pengawasan oleh Kementerian Pertanian. Selalu ngawasi Kementerian Pertanian itu. Termasuk BPM-SO, nanti Dr. Jun akan cerita. Menyederhanakan proses pendaftaran obat. Sekarang pendaftaran obat itu sudah banyak sekali kemudahan dan percepatan. Edukasi terhadap peternak. Jadi peternak sekarang juga sudah mulai dipintarkan pemberian sanksi. Sanksi ini jelas. Ya, sanksi ini jelas diberikan, undang-undangnya sudah ini ya. Terus inspeksi mendadak itu dilakukan. Ingat, obat hewan sekarang deliknya sudah pidana, bukan perdata lagi. Artinya kalau pidana itu polisi bisa langsung bertindak, tidak harus ada orang yang melaporkan ya, yang rugi melapor gitu enggak. Jadi sekarang sudah sangat ini sekali. Next. Nah ini sudah mendekati akhir slide saya ya, upaya pemberantasan obat ilegal ini. Pertama adalah standarisasi, yang kedua regulasi disederhanakan di pre-marketnya, kebijakan terkait pengawasan obat hewan ya. Jadi ini BPM-SO sampling untuk menjamin mutunya supaya terjaga yang ada di lapangan. Jangan sampai yang didaftarkan waktu diuji bagus, ketika di lapangan sudah tidak bagus lagi. Terus produksinya juga harus diperiksa. Obat yang baik adalah obat yang dari bahan bakunya
pengolahannya, proses produksinya, sampai hasil akhirnya harus terjamin. Makanya semua perusahaan obat yang mendaftarkan itu harus memiliki sertifikat of GMP. Di Indonesia tidak mau menggunakan GMP ini, tapi menggunakan CPOHB di bidang obat hewan. Cara pembuatan obat hewan yang baik. Jadi mengatur mulai dari bahan awalnya, cara belanja bahan awal, fasilitas produksinya, cara membersihkan alatnya itu diatur semua. Dan ini bagian kerjaan dari dokter hewan, termasuk registrasi tadi ya. Nah, terus pemantauan farmakovigilans, farmakovigilans itu memantau efek samping obat. Jadi kalau ada obat-obat yang memiliki efek samping langsung dilaporkan, nanti akan dikaji lebih dalam oleh Kementerian Pertanian melalui pirantinya. Di sana ada PPOH, ada KOH, ya Komisi Obat Hewan, Panitia Penilai Obat Hewan. Terus pengawasan label dan penandaan, jadi sekarang juga lebih ketat. Kementerian Pertanian luar biasa, kalau registrasi itu kalau labelnya sudah fix ya distempel. Nah itulah yang akan dipakai kalau sehingga kontrolnya akan jelas. Terus iklan ya untuk ke media-media bahwa bahaya obat ilegal, pentingnya obat diregistrasikan, ini juga sudah mulai dilakukan. Next. Ini penutup. Next. Kita harus ingat kembali bahwa sesepuh kita dulu namanya ada Paracelsus. Jadi harus ingat bahwa pembeda antara obat dan racun ialah dosis. Jadi dosis saja ya. Nah, makanya penjaminannya harus sangat hati-hati sekali. Terus yang kedua, apapun sediaannya, Aristoteles ini Bapak Kedokteran Hewan pernah bilang, ya, apapun sediaannya yang menentukan sebagai obat atau racun itu dokter ya kita, dokter hewan. Vet, dokter manusia itu, dokter gigi itu tahu. Madu, ya madu itu racun atau tidak kan kita harus ini. Ya, yang tahu ya kita dokter. Digunakan untuk apa? Ini jadi racun apa jadi obat kita. Next. Nah, jangan sampai seperti ini. Saya kemarin sedikit merenung, maksud hati mengobati tapi malah meracuni. Karena apa? Makanya pengetahuan kita sebagai dokter harus di-upgrade terus. Terus janganlah demi keuntungan sesaat kita mengorbankan kesehatan dan generasi mendatang. Jadi resistensi antibiotik kita kendalikan sekarang supaya generasi mendatang menjadi lebih baik lagi. Ya laba sudah tidak boleh yang kita patuhi, kita cari yang lain masih banyak kurang lebih seperti itu. Next. Oke, terima kasih. Mohon maaf saya agak cepat, tapi juga lebih dari 30 menit ya karena banyak yang sebenarnya akan saya sampaikan, tetapi saya dibatasi waktu oleh moderator sama panitia. Nanti mungkin diskusi saja. Nanti kalau ini ya kita sharing saja, berbagi pengalaman. Mungkin Anda lebih tahu dari saya atau bagaimana, saling melengkapi saja nanti. Oke, saya selalu dalam presentasi di mana-mana selalu bilang jayalah obat hewan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.